masing-masing peran ini ada nggak tantangan tersendiri yang kayak mikir harus 2 kali gitu untuk dapet peran ini? Memerankan peran ini, karakter ini, ada tantangan tersendiri nggak sih, harus mikir kayak nggak usah deh, kayak gue nggak usah ambil deh gitu, ada nggak sih? Jujur aku tidak sama sekali, aku dari pertama belum dijelasin karakternya seperti apa aja aku sudah yes gitu. Ya, sama, saya juga begitu ditawarin film Perang Kota di Muli Surya, berangkat dari buku Jalan Pada Ujung, penulis saya langsung mengiyakan. PR-nya dipikirin belakangan aja, karena sebagai seorang aktor yang kita nikmatin adalah proses perjalanan pembentukan karakter tersebut. Jadi semakin susah, semakin challenging itu akan semakin menarik. Sadis. Kak Ariel tadi pas dapat tawaran ini katanya menangis, itu kenapa tuh, apa yang dipikirkan saat dapat tawaran ini? Lagi sedih dia waktu itu. Itu jatuh gitu. Serius gue ya? Karena memang aku suka sama semua karyanya Mbak Molly dari dulu, dan nggak nyangka aja benar-benar dapat kesempatan untuk kerja bareng, dapat kesempatan untuk casting bahkan waktu itu. Jadi aku kayak very excited. Penggunaan bahasa asing itu mungkin ada Atiko sama Kak Ada kita ada di sini seperti penggunaan bahasa asing dan penggunaan pistol sendiri, belajar berapa lama kalian? Semuanya melalui proses workshop pastinya. Yang pertama adalah gimana cara bisa memegang pistol, dan pistol ini benar-benar pistol di tahun 1940-an. Luger senjatanya dan juga ada shotgun, dan itu beda, sangat berat sekali dengan pistol-pistol yang sebelumnya yang dia punya di rumah. Ya, film-film sebelumnya gitu ya. Dan itu ada workshopnya sendiri, dan penggunaan bahasa asingnya sendiri juga ada, kita dikasih coaching dialog. Ya. Ya, ada gurunya sendiri. Ada gurunya sendiri Untuk masing-masing, untuk fighting ada gurunya sendiri, untuk intimasi ada gurunya sendiri, untuk bahasa Belanda ada gurunya sendiri, untuk semuanya ada. Biola juga. Biola ya. Jadi kita masih workshopnya terbagi itu, ada workshop dialek, workshop biola, workshop fighting, Ya, semua dibagi-bagi. action. Ini terjun langsung, maksudnya udah acting itu susahnya itu 1 sampai 10. Sulit banget sih, karena kompleks ya. 1 sampai 10, 0 lah. Iya. Ini minum obat batuk gue malu ya. Maksudnya itu tergantung ya, kayak pasti kita misalnya main biola. Kalau kita dari dulu udah main biola ya mungkin nggak susah itu. Ya, balik lagi tergantung masing-masing karakternya seperti apa sih. Tapi yang pasti semuanya itu butuh kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Mas Ciko tadi saya tanya, kira-kira Pak Ciko menambah berat badan, bahkan menurunkan berat badan gitu ya? Kalau dibanding sekarang, nambah ya. Tapi kalau waktu pada saat persiapan itu tahun 2022 itu saya harus menurunkan sekitar 9 sampai 10 kilo. Dalam waktu berapa? Berbulan yang itu persiapan 4 bulan. 4 bulan. Agak berat nggak tuh dengan tuntutan harus menurunkan ini sebanyak? Enggak sih, karena emang saya punya ukurannya sendiri, gimana maintenance kalori saya, defisit kalori, dan juga surplus kalori. Jadi benar-benar kayak dietnya proper, jadi nggak sembarangan main turunin berat badan. Nggak susah kalau buat Ciko, kalau buat aku stres. Makanya balik lagi kan tergantung dari yang pertanyaannya apa. Kak Jerome ini bisa jadi peran yang red flag nggak sih di film ini? Ini pertama kali kakak dapat peran red flag gini nggak sih? Terus gimana nanggepinnya kalau nanti ke depan? Kalau red flag itu belum tentu ya, karena Nonton dulu deh filmnya. Di sini itu warna itu bisa dilihat beda-beda. Mungkin ada yang bisa ngeliat warna hijau, ada yang bisa ngeliat warna merah, tergantung siapa yang lihat. Jadi enggak. Seperti tadi kata lo, cinta, perjuangan dan perkhianatan, tapi nggak tahu siapa nih yang Betul, melakukan siapa yang bercinta, siapa yang berjuang, siapa yang berkhianat. Dan tergantung perspektif masing-masing juga sih menurut saya. Orang harus nonton dulu, abis itu baru mereka bisa beropini gitu menurut mereka siapa yang melakukan apa, siapa yang sebenarnya red flag, siapa yang apakah ternyata semuanya green flag gitu. It's all about perspective. Betul. Memang judulnya Perang Kota, tapi ini bukan soal perang biasa sih. Yang dialamin di sini adalah kami menceritakan tentang Indonesia di tahun 1946 yang sudah merdeka pada tahun 1945, tapi bagaimana cara mereka masih bisa harus mempertahankan
kebebasan, kemerdekaan, dan juga kehidupan. Kan mereka juga punya keluarga, bagaimana mereka menempatkan itu di era yang serba susah. Ariel, kan kamu masih belum married ya, tapi di situ banyak Nggak bisa bicara. Salah banget. kan banyak banget peran kamu sebagai istri. Nah itu gimana sih mungkin kamu kayak menempatkan gitu loh, menempatkan diri kayak sebagai istri itu ada pembelajaran sendiri tuh gimana? Iya, aku rasa kalau dalam konteks tersebut itu cukup mudah untuk dicapai ya, cukup mudah, bukan berarti mudah, karena memang banyak juga sumber-sumber yang bisa ditanyakan, orang-orang yang bisa aku jadikan inspirasi. Cuma sejujurnya yang bikin sulit untuk Fatimah ini adalah zamannya sih yang berbeda. Aku nggak tahu, lebih kurang bisa grasp gitu, kayak gimana ya rasanya jadi sosok perempuan, sosok istri, sosok ibu yang ada di zaman era kemerdekaan gitu. Ya itu yang aku sampai bener-bener lama, itu cukup lama kami diskusikan bersama gitu, karena kan none of us actually lives on that era gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang challenge terbesar di dalam mencoba menghidupkan Fatimah ini. Ada adegan ciuman juga sama Kak Ciko di situ. Mungkin ada sempat kayak izin gitu nggak sih atau gimana mungkin sama seperti yang tadi kan ceritakan sama Jerome, kami semua ada intimacy coach ya. Semua itu kan dilakukan memang pada konteksnya dan pada tempatnya ya. Jadi sebenarnya yang di sini yang kami sampaikan adalah di sini kami menciptakan ruang aman dan ruang nyaman untuk para pekerja itu. Makanya ada yang namanya intimasi koordinator. Jadi semoga dengan adanya film ini, film ke depan Indonesia juga menggunakan intimasi koordinator juga untuk kenyamanan dan keamanan para pekerja. anak muda nanti yang akan menonton ini apa sih? Ya sebetulnya untuk nggak hanya anak muda aja sih, tapi khususnya untuk anak muda mungkin dari sini kita juga bisa melihat bahwa pada zaman itu manusia-manusia di Indonesia juga mempunyai struggle masing-masing, struggle sendiri, bukan hanya sekarang, tapi dulu juga punya struggle masing-masing di antara diri dengan negara, di antara diri dengan orang lain, di antara diri dengan diri sendiri. Jadi kita mau kasih lihat bahwa the fight is always there gitu. Ini nggak ada persiapan fisik? Kalau buat saya pribadi sih, aku harap kayak penonton bukan hanya yang muda aja gitu ya, melihat bahwa definisi kemerdekaan bagi setiap orang itu jadi bilang berbeda dan berapa gitu. Dan semoga dari kalian nonton film ini, kalian bisa mencoba cari tahu sendiri ke dalam diri sendiri apa sih definisi kebebasan dan kemerdekaan buat kalian masing-masing. Dari saya, ketika melihat adalah jadi berkaca sendiri pada era tersebut, kita nggak bebas untuk apa-apa. Kita sudah diberikan kebebasan, jadi kita harus bisa menjaganya dan bisa menyuarakannya. Bagaimana tadi kebebasan itu bisa tercapai. Kalau kalian kan, kalau dari platform kan excited sekali untuk dalam produksi ini. Tiba-tiba ada konflik, maksudnya yang waktu pada saat itu tuh tidak ketahuan sebelum kapan. Itu pada saat itu seperti gimana sih? Apakah ada kayak takut pasti kayak nanti bakal naik down atau misalnya seperti apa memaknai itu? Kalau yang COVID, potong COVID, mungkin semua ini. Pas ke potong COVID ya kita positif aja, kayak nggak mungkin dilupain, pasti kita akan jalanin karena buat aku pribadi juga ini sangat spesial dan aku yakin juga buat yang lain juga, makanya kita tetap percaya apapun yang terjadi pandemi kita tungguin aja karena kita nggak buru-buru juga karena kita mau kasih yang terbaik. Everything has its perfect time. Ya. Kalau saya sih karena memang kalau saya sih menggunakan waktu itu ya untuk bisa skenario di rumah sama kemana-mana dan nggak ada gangguan, nggak ada maksudnya nggak tahu nih kapan mau syuting gitu istilahnya, tapi saya bisa ini bisa dibilang mungkin skenario paling yang sejauh ini dalam karir saya ya, paling kompleks yang pernah saya buat gitu istilahnya, dan membutuhkan dan agak keriting gitu agak keriting
exciting dan karena kompleksan saya malah jujur ada apa istilahnya saya silver lining ya gitu istilahnya gitu kayak ada hikmah gitu ya dari situ saya bisa menggodok skenario dengan waktu yang cukup extended gitu istilahnya, which is adalah sebuah kemewahan yang luar biasa ya di industri kita ini, dan juga bisa ya seperti tadi Mas Rama juga bilang di press conference gitu, kita bisa apply banyak funding program apa istilahnya dan mendapat kerjasama co-production dengan 7 negara, which is itu juga sebuah kemewahan yang luar biasa gitu untuk film ini. Film tidak bisa dibuat tanpa production tersebut, tanpa resources yang kita dapat dari negara-negara itu, sehingga menurut saya saya malah memang harus sabar. Buat bagus ya. Beberapa event kan sekarang Indonesia sangat apa ya grow dan alhamdulillah ya. Kira-kira akan seperti apa nih? Kan bisa dikatakan film yang biasa gitu ya. Harapan yang keinginannya itu seperti apa? Kalau yang tadi mungkin dari karakter ini dari Saya sih nggak pernah membuat film yang nggak biasa gitu ya, karena buat saya membuat film ini jujur dari apa yang saya bikin, apa yang saya mau tonton dan apa yang menurut saya film yang baik gitu istilahnya. Dan jadinya saya sih berharap penonton juga bisa begitu yang jelas saya sangat excited karena jujur ini film yang harus banget ditonton bioskop, karena tadi kan udah lihat sendiri suaranya gitu istilahnya gitu, maksudnya ini mempunyai pengalaman sinematik yang saya nggak bisa bilang, maksudnya ada pengalaman sinematik yang menurut saya cukup spesial. Heritage ya. Promosi pariwisata juga kan, ini kebelakang atau mungkin bangunnya seperti apa ini sebagai promosi pariwisata gitu. Wah ya ini memang untuk bangunan heritage Pasar baru ya? Hah? Pasar baru ya? Gimana ya? Saya ada dua Semarang, Oh, Jakarta gimana? Jakarta nggak ada. Ceritanya di Jakarta. Ceritanya di Jakarta. Settingnya memang di Jakarta. Maksudnya ada kali yang besar lah, maksudnya kali besar. Jadi memang ada nama-nama Jakarta, tapi untuk itu, tapi untuk syuting kita mayoritas Semarang, Surabaya. Ada sedikit di Jogja dan ada sedikit juga di itu ekstensif sih. Kita memang kita sampai ke Solo, sampai kemana-mana gitu, sampai ke Kediri. Saya sama tim konsep kita sempat menjelajahi lah, mencari kemungkinan kita karena juga harus menyiasati ya, nggak cuma lokasi lagi, menyiasati lokasi mana yang bisa kita pakai dan bisa kita gimana ya istilahnya bisa memberikan base, memberikan dasar gitu, karena nanti kan seperti yang saya bilang ada extension gitu, ada visual effect gitu untuk memberikan set yang, karena kan kalau seandainya pernah kota lama Semarang ini ada gedung lama kan, sebelahnya kan gedung baru gitu ya ngapusnya itu bagian dari kehidupan. Mau foto dulu ya.